Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dapatkan orang-orang yang bersemangat untuk berdakwah, menyampaikan masalah tauhid dan memberantas kesyirikan, itu ternyata pada akhirnya menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan di kalangan kaum muslimin, karena dakwah itu tidak diiringi dengan ilmu yang memadai, belum memiliki pemahaman yang benar, yang detail tentang tauhid serta kesyirikan itu sendiri. Sehingga banyak kasus kita jumpai mereka-mereka yang punya slogan berdakwah pada tauhid, memberantas kesyirikan dan seterusnya itu memvonis hal-hal, perkara-perkara yang sebenarnya bukan termasuk kesyirikan, mereka vonis sebagai kesyirikan. Sehingga secara tidak langsung mereka itu telah memusyrikkan kaum muslimin, karena ternyata perbuatan itu dilakukan atau diyakini oleh mayoritas umat Islam atau bahkan hampir semua umat Islam. Sehingga mereka secara tidak sadar sebenarnya ketika memvonis hal itu sebagai kesyirikan, mereka secara tidak langsung telah memusyrikkan dan mengkafirkan umat Islam. Salah satu yang masuk dalam perkara ini, ya, dalam contoh kasus seperti ini adalah masalah penetapan turunnya hujan, ya, sebagai sebab dari penguapan air laut, ya. Jadi kalau yang kita ketahui sejak kecil kita sekolah di sekolah dasar dan seterusnya sampai SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, bahwa turun hujan atau hujan itu disebabkan oleh terjadinya proses, ya, ada proses di situ. Yang kalau kita melihat di pelajaran IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, atau yang disampaikan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, setidaknya hujan itu melalui proses, ya, 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Itu maksudnya penguapan air. Jadi penguapan air laut, air sungai, air danau dan seterusnya di atas muka bumi karena terkena sinar panas matahari sehingga menguap. Setelah itu melalui proses yang kedua, yaitu kondensasi, yaitu proses pengembunan. Jadi setelah air laut, air sungai, air danau dan seterusnya itu menguap ke atas, ke langit, maka di situ kemudian mengalami pengembunan, ya, berubah menjadi uap air, ya, partikel-partikel es yang sangat kecil, begitu. Kemudian setelah itu proses yang ketiga, yang terakhir, yaitu presipitasi, yaitu proses mencairnya butiran es di awan itu. Embun-embun itu kemudian mencair
dan akhirnya turun menjadi hujan. Nah, ketika kita kaum muslimin menetapkan bahwa hujan itu mengalami proses ini, proses penguapan air laut, turunnya hujan itu kita nisbatkan kepada proses penguapan air laut seperti ini, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ini ada sebagian pihak yang menuduh bahwasanya keyakinan seperti ini adalah syirik, karena yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka begitu. Sehingga ketika kita menyampaikan, ya, membenarkan bahwa proses hujan itu sebagaimana yang sudah disebutkan tadi mengalami proses penguapan air laut, ini dianggap telah menolak peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan daripada keyakinan akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada proses turunnya hujan. Sehingga dianggap pelajaran IPA, pelajaran yang berkaitan dengan itu, kemudian apa yang disampaikan BMKG itu adalah kedustaan, itu pembodohan. Pernyataan ini sangat berlebihan sekali, ya, yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya orang-orang yang mengklaim seperti ini ya karena semangat yang terlalu besar tapi tanpa diiringi ilmu yang memadai. Jadi ketika kita kaum muslimin umat Islam menetapkan dan membenarkan bahwa hujan itu turunnya karena mengalami proses apa yang sudah kita sebutkan dan kita terangkan tadi, itu bukan berarti kita menetapkan bahwa itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak begitu. Karena gini, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan akhdhu bil asbab, ya, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Jadi kita menetapkan sebab pada satu kejadian dari kejadian-kejadian yang ada, ya, fenomena yang ada, yang mana sebab-sebab itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menetapkan satu sebab, itu artinya kita menetapkan sesuatu yang Allah ciptakan, tapi keyakinan kita tetap semuanya itu di bawah kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iradahnya. Semisal kita begini, kita berbicara atau menyampaikan, saya sudah kenyang karena sudah makan 2 piring nasi. Ketika kita menyampaikan seperti ini, kita menetapkan sebab kekenyangan kita itu karena makan 2 piring tadi, makan itu. Tapi ketika kita menyampaikan seperti ini, bukan berarti kita menjadikan makan itu sebagai Tuhan yang menentukan kekenyangan kita, tidak. Tapi kita sebenarnya sudah dimaklumi bahwa ketika kita menyampaikan seperti itu, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenyangkan kita. Bukan berarti makan yang mengenyangkan kita, tapi makan itu hanya sebagai sebab. Dan itu walaupun tidak kita ucapkan, itu sudah dimaklumi gitu ya. Ketika orang beriman menyampaikan seperti itu, sudah dimaklumi bahwa makan itu hanya sebagai sebab, bukan sebagai penentu. Karena ada orang yang makan tidak kenyang juga ada. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu tunggal mutlak yang mengenyangkan kita. Ya. Sebagaimana juga ketika kita sakit berobat. Ketika kita sembuh, kita mengatakan, saya sudah sembuh minum obat ini, saya sudah sembuh ke dokter ini. Ketika kita menyatakan kita sudah sembuh, ya, karena dokter, karena obat, itu artinya kita menisbatkan kesembuhan kepada sebab, tapi bukan menentukan sebab itu sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya hal yang menjadikan kita sembuh. Tapi kesembuhan itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentu tunggalnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam bab ini tadi, bab hujan ini tadi, ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Itu namanya, kalau para ulama itu mengatakan ucapan-ucapan seperti ini tuh masuk bab majas akli. Majas akli itu bagaimana? Majas akli itu disebutkan oleh para ulama seperti dalam Jawahirul Balaghah, ya,
oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu taala, bahwa majaz akli itu huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'na ila ghairi ma huwa lah li alaqatin bainahuma ma'a wujudi qarinatin mani'atin minal isnadil hakiki. Majaz akli itu apa? Penyandaran perbuatan atau yang semakna dengannya kepada selainnya, ya, karena ada hubungan yang sangat kuat antara keduanya, tapi bersamaan diiringi dengan adanya indikasi yang menghalangi dari penyandaran secara hakiki. Jadi itu penyandaran kita makan kenyang, ya, sembuh karena obat, karena dokter, hujan turun karena proses penguapan air laut dan sebagainya, itu majaz akli. Artinya kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena punya alaqah, punya hubungan yang sangat kuat. Tetapi kita tetap meyakini bahwa semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam kitab ini beliau menyebutkan beberapa bentuk, ya, penetapan atau penyandaran majaz ini tadi. Jadi itu sekedar majaz, bukan hakiki. Majaz itu kinayah. Jadi ketika kita mengatakan hujan turun karena penguapan air laut, itu cuma majaz, jangan dihukumi secara hakiki, ya, karena majaz itu kadang disandarkan kepada sebab perbuatan atau waktunya atau tempatnya atau yang lain, ya. Kalau kita mengenal permasalahan ini maka kita akan paham. Dan ternyata dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menjelaskan bahwa hujan turun itu melalui proses. Jadi apa yang disampaikan dan kita pelajari di pelajaran IPA atau apa yang disampaikan oleh BMKG itu tidak salah, karena itu pun secara tidak langsung sudah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalkan dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, sebenarnya ada sekitar 10 ayat yang berbicara tentang masalah ini, tapi di antaranya misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 57. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anjalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Artinya dan dialah yang meniupkan meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, maksudnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, ya, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 57, ya. Yang semakna dengan ini juga ada di dalam surat An-Nur ayat 43, bisa dicek di situ, ya. Hampir semakna dengan itu. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau jilid 3 halaman 386. Di situ beliau rahimahullahu taala mengatakan faqala wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran au nashran au muntashirah baina yaday sahab alhamilil matar wa minhum man qara'a busyran wa qalu baina yaday rahmati ay bainal matar wa qalu hatta idza aqallat sahaban thiqalan ay hamalatir riyah sahaban thiqalan ay min kasrati ma fiha minal ma'i takunu thaqilatan qaribatan minal ardi mudlahimmatan, ya. Dialah Allah yang mengirim air sebagai nasron, ada yang membaca nasron, yakni berpencar di antara awan-awan yang membawa hujan. Sebagian ada yang membaca dengan busyran, artinya berita gembira. Dan firmannya di antara rahmatnya, itu maksudnya di antara hujan. Firmannya sampai apabila angin itu aqallat sahaban thiqalan, artinya angin itu membawa awan yang berat, ya, artinya karena di dalamnya banyak mengandung air sehingga berat dan mendekat ke bumi dalam keadaan menyongsor. Ini maksudnya turun hujan. Bisa dilihat juga, ya, pernyataan Imam Ibnu Katsir ini dalam halaman lain jilid 6 halaman 66. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Demikian ya kesimpulan dari pembahasan ini, bahwasanya ketika seorang menetapkan, meyakini, bukan hanya menetapkan dan meyakini bahwa hujan itu turun karena proses penguapan air laut sebagaimana tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan di atas atau sebelumnya tadi, itu meyakini dan menetapkan sekedar sebab ya, tapi tetap dalam kondisi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkannya atau tidak menurunkannya itu tetap berkaitan mutlak dengan kehendak ataupun iradah Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan, meyakini hanya sebatas sebab itu bukan termasuk kesyirikan sebagaimana yang divonis oleh sebagian pihak. Dan sebagai penutup, saya sarankan sebagai saran nasihat, mari kita sebelum berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala membekali diri kita dengan ilmu yang mencukupi, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, sehingga jangan sampai niat kita untuk berdakwah, untuk memberikan maslahat kepada umat, pada akhirnya malah membuat kerusakan kepada umat, yang akhirnya malah terjatuh kepada paham takfiri, pengkafiran kepada kaum muslimin karena mensyirikkan sesuatu yang tidak syirik, dan memusyrikan umat Islam ahlul qiblah yang bertauhid. Ya, ini merupakan perbuatan sangat besar dan resikonya sangat berat nanti di hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.